Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alan Pratama dengan NIM 093-2024-0018. Adapun teman kelompok saya, yang pertama Mu Ali Alfareza Yani Yasya dengan NIM 093-2024-0197. Dan selanjutnya Raihan Falevi 093-2024-0185. Selanjutnya Rahmatullah 093-2024-0078. Selanjutnya Mutmainah 093-2024-0178. Yang selanjutnya yaitu Mawar 093-2024-0201. Selanjutnya yaitu Renti 093-2024-0191. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tujuan analisis, yang dimana analisis ini bertujuan untuk menilai kecukupan gaya silinder eksavator pada saat mengangkat dan menuang muatan. Yang kedua, mengevaluasi keseimbangan momen eksavator pada posisi kerja kritis atau buket di atas bak DT. Yang ketiga, memeriksa beban yang diterima dam truk, khususnya roda depan, saat menerima muatan. Analisis ini dilakukan secara statik atau kuasi-statik, yang lazim digunakan dalam desain awal dan evaluasi operasi muatan alat berat. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian asumsi rekayasa yang digunakan agar sistem dapat dianalisis secara praktis. Yang pertama itu, sistem berada dalam kondisi statik. Contohnya itu kecepatan rendah dan efek dinamis atau ayunan, shake load atau diabaikan. Yang kedua itu, sambungan dianggap engsel ideal, seperti tidak ada gesekan dan tidak ada deformasi elastis. Yang ketiga itu, berat tiap komponen dianggap terpusat atau lumpit mass. Yang keempat, tekanan hidrolitik telah dikoreksi akibat kehilangan tekanan pada pipa. Yang kelima, analisis momen dilakukan terhadap proses pangkat ekskavator dalam roda belakang dump truck, karena itu adalah titik kritis stabilitas. Analisis rekayasa ekskavator jalur gaya atau load path analysis. Secara fisik, beban mengikuti jalur berikut. Yang pertama muatan, kemudian ember, kemudian lengan kedua, lengan utama, poros pangkal, struktur atas ekskavator. Kemudian silinder itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu silinder C mengendalikan orientasi ember. Yang kedua itu slide B mengendalikan posisi lengan kedua. Ketiga itu silinder A adalah aktuator utama yang menahan seluruh sistem terhadap gravitasi. Implikasi rekayasa penting. Walaupun ada 3 silinder, hanya silinder A yang secara langsung melawan momen global terhadap poros pangkal. Silinder B dan C berfungsi sebagai internal force redistribution. Kemudian 3.3 itu evaluasi kapasitas silinder. Yang pertama itu kapasitas momen efektif silinder A. Yang kedua itu faktor keamanan statik. Adapun makna rekayasa yaitu Fs ketiga itu aman secara statik. Fs keempat itu sesuai praktik alat berat, mengakomodasi ada beberapa alat berat mengakomodasi. Yang pertama itu fluktuasi tekanan, yang kedua keausan, yang ketiga beban kejuteringan. Masuk ke titik 3.4 validasi sudut kerja, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu sudut silinder terhadap lengan berada pada kisaran 45 derajat sampai 60 derajat. Nah, yang kedua ini adalah rentangan efisiensi mekanik optimal. Jika sudut kurang dari 30 derajat, gaya silinder harus meningkat drastis menjadi sudut
lebih dari 70 derajat, stroke silinder menjadi tidak efisien. Sudut kerja yang diberikan secara rekayasa sangat baik. Selanjutnya masuk ke titik 4.2, stabilitas DT saat loading. Karena yang pertama itu titik berat muatan berada dekat poros bak. Nah, yang kedua, boom truk belum mengangkat bak. Nah, risikonya itu ada dua, yaitu pitching ke belakang rendah. Terus while pip depan tidak terjadi. Selanjutnya masuk ke evaluasi resiko operasional. Resiko evaluasi rekayasa, overload silinder tidak, kehilangan tekanan sudah diperhitungkan, ketidakstabilan ekskavator itu tidak, full well light DT tidak, kegagalan struktur tidak. 6. Kesimpulan rekayasa ekskavator. Yang pertama itu sistem hidrolik cukup kuat. Yang kedua, geometri lengan efisien. Yang ketiga, operasi aman dan margin besar. Dump truck, distribusi beban stabil. Yang kedua itu, roda depan tetap memikul beban. Yang ketiga, tidak ada resiko terguling saat loading. Next, catatan engineering penting atau ENSEC practice. Nah, di sini ada 3. Satu itu dalam desain nyata, faktor dinamis bisa menambah beban sekitar 20 itu hingga 30%. Nah, maka FS-nya minimal desain 3. Nah, 2 itu jika sudut lengan lebih mendatar kurang lebih 30 derajat, kapasitas angkat akan turun signifikan. Nah, 3 itu operator menjaga. Bakat dekat sumbu DT, kecepatan damping rendah, semua ini konsisten dengan praktik tambang nyata. Saya akan melanjutkan, yaitu pada gambar tersebut menunjukkan ekskavator yang sedang memindahkan material ke dump truck. Pada gambar ditunjukkan posisi lengan dan ember ekskavator, lengkap dengan sudut kerja, jarak, serta titik berat lengan, ember, muatan, dan dump truck. Informasi ini digunakan untuk analisis gaya, momen, dan kestabilan alat berat saat proses pemuatan. Di tambang biji besi, sebuah ekskavator sedang memuat tanah ke dalam bak dump truck atau bisa disebut DT. Berikut adalah detail sistem dan kondisi kerja. Bagian A, ekskavator mengangkat dan menurunkan muatan. Lengan utama panjang 5,5, berat 1800 N, terpusat di tengah. Silinder A terpasang 1,4 M dari proses pangkal. Luas piston 0,019 M pangkat 2. Lengan kedua panjang 4,2 M, berat 1200 N, terpusat di tengah. Silinder B terpasang 1,6 M dari proses sambungan antara lengan utama dan kedua. Luas piston 0,013 M pangkat 2. Ember panjang 1,6 M, berat 900 N, terpusat di tengah. Silinder C terpasang 0,7 M dari proses sambungan lengan kedua. Ember, luas piston 0,011 M pangkat 2. Kondisi kerja, yaitu awalnya tekanan normal semua silinder 20.000 kPa. Karena pipa panjang, tekanan silinder A turun 15%, silinder B turun 12%, dan silinder C turun 10%. Saat ember berada di atas bak DT, lengan utama membentuk sudut 40 derajat terhadap tanah. Sudut silinder A terhadap lengan utama sama dengan 55 derajat. Lengan kedua membentuk sudut 60 derajat terhadap lengan utama. Sudut silinder B terhadap lengan kedua sama dengan 48 derajat, dan ember mendatar. Sudut silinder C terhadap ember sama dengan 52 derajat. Muatan tanah di ember 7.500 N, terpusat 0,9 M dari ujung bucket. Bagian B, dump truck memperkirakan momen saat memuat.
DT sama dengan berat kosong 28.000 N, terpusat 1,4 M di depan roda belakang. Jarak roda depan belakang sampai belakang sama dengan 3,2 M. Bak DT berat 5.000 N, terpusat 1,1 M dari proses putar bak. Proses putar bak berada 0,8 M di belakang roda belakang. Kondisi saat muatan dari ekskavator jatuh ke tengah bak sehingga titik berat muatan berada 1,0 M dari proses putar bak. Sebelum bak diputar, hitung gaya yang bekerja pada roda depan DT digunakan keseimbangan momen terhadap roda belakang. Tugas nomor 1, hitung total momen gaya yang dihasilkan oleh ketiga silinder ekskavator terhadap pos pangkal saat ember berada di atas bak DT. Nomor 2, hitung total momen beban dengan utama tambah dengan kedua tambah ember tambah muatan ekskavator terhadap pos pangkal pada kondisi yang sama. Apakah momen silinder cukup? Nomor 3, hitung gaya yang bekerja pada roda depan DT setelah selesai dimuat sebelum bak diputar. Bagian A, ekskavator langkah pertama, tekanan aktual dan gaya silinder. Tekanan awal semua silinder P0 sama dengan 20.000 kPa sama dengan 20 MPa. Tekanan aktual silinder A titik 2 PA sama dengan 0,85 kali 20 sama dengan 17 MPa. Silinder B titik 2 PB sama dengan 0,88 kali 20 sama dengan 17,6 MPa. Silinder C titik 2 PC sama dengan 0,90 kali 20 sama dengan 18 MPa. Gaya silinder F sama dengan P kali A. Silinder A FA sama dengan 17 kali 10 pangkat 6 kali 0,019 sama dengan 323.000 Newton. Silinder B FB sama dengan 17,6 kali 10 pangkat 6 kali 0,013 sama dengan 228,800 Newton. Muatan tanah X sama dengan 5,5 ditambah 4,2 ditambah 0,9 dikali 0,766 sama dengan 8,17 M. Jawaban tugas 2. M sama dengan beban total sama dengan 3.800 ditambah 6.980 ditambah 7.280 ditambah 61.300 sama dengan 79.400 N. Perbandingan M silinder sama dengan M beban. Momen silinder sangat cukup, faktor keamanan sama dengan 40. Bagian B, dump truck. Tugas 3, gaya pada roda depan DT. Ambil momen terhadap roda belakang, jarak terhadap roda belakang. Berat DT kurang lebih 1,4 meter. Bak 1,1 dikurang 0,8 sama dengan min 0,3 M. Muatan min 1,0 dikurang 0,8 sama dengan 0,2 M. Roda depan kurang lebih 3,2 M. Keseimbangan momen F X 3,2 sama dengan 28.000 dikali 1,4 dikurang 5.000 dikali 0,3 dikurang 7.500 dikali 0,2. FF dikali 3,2 sama dengan 36.200. Rumusnya adalah FF sama dengan 36,200 per 3,2 sama dengan 11.300 N. Jawaban akhir ialah 1. Momen total silinder sama dengan 3,2 Mn M. Momen total beban 79,4 kN M yaitu cukup. Gaya roda depan DT 11,3 kN.
Demikian presentasi yang saya bawakan dan teman saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.